Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Cokorda Udiana Nindya Pemayun dalam studi penelitian lapangan. Hari ini saya akan mengambil topik tutur-tutur Sang Garuda di bagian ke-6. Saya berada di Candi Syukuh, candi tertua di Indonesia, berkaitan tentang banyaknya motif Garuda yang terpahat di dalam dan di luar candi. Di hadapan saya ini adalah sebuah pahatan bermotif Garuda yang posisinya di sebelah timur Candi Induk. Ada sebuah bentukan berupa pahatan Sang Garuda. Sang Garuda yang terpahat dalam relief ini dalam batu, khusus dalam sebuah pola simetris, ya, terlihat dari sebuah bentuk yang terpahatkan di sebuah batu. Dalam studi lapangan ini saya melihat dan membagi pembahasan terkait tentang satu, itu adalah bagian muka atau ulu, ya, kemudian di bagian badan, dan terakhir di bagian kaki. Terkait dengan daya cipta oleh leluhur kita, bagaimana pola dalam melihat bentuk visual yang diciptakan oleh leluhur kita dengan daya ciptanya yang begitu agung. Dari tahapan bagian muka, itu tergambar bahwa bentukan muka Garuda dibuat sederhana dengan pola mata yang polos, kemudian di bagian kepala terlihat pahatan-pahatan rambut yang divisualkan berbentuk lingkaran-lingkaran. Ya, visualisasi bagian muka ini itu menggambarkan sebuah paruh burung elang, ya, burung elang. Nah, kemudian di bagian ekor dibuat atau digambarkan 5 helai bagian ekor, ya, bisa dihitung itu 1, 2, 3, 4, 5, ya, dibuat simetris, ya, terlihat dalam pola pembuatannya ini menggunakan sebuah pahat, ya. Kemungkinan itu digunakan pahat satu karena terlihat tebalnya sebuah goresan itu adalah simetris, ya, simetris. Kemudian di bagian badan terbentang sayap dan terbuka, ya, tanpa tangan, ya, tanpa tangan. Nah, yang memiliki visual seperti ini adalah kelelawar, ya. Kelelawar itu adalah di bagian badan dan sayap itu terkepak, terbentang simetris, ya. Kalau dihitung jumlah helainya itu ada 10, ya. Di kiri itu ada 10, ya. Itu terlihat dihitung dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di kanan juga 10, ya. Nah, ini tergambar seperti akan terbang, ya, seperti terbang. Kemudian di bagian badan itu seperti badan manusia, perut dibuat seperti lingkaran, dan di bagian kaki menekuk, ya. Nah, terlihat kakinya seperti cakar burung, ya. Anehnya di sini yang terpahat di Candi Syukuh di sebelah timur induk candi, ya, itu tidak ada badik, ya, atau tegel seperti ceker ayam. Nah, kenapa leluhur kita menciptakan seperti bentuk ini, ya? Dari metode cipta kerja ini terlihat bahwa pahatan itu masih dalam bentuk dangkal, ya. Nah, kemudian dalam penciptaannya, pencipta kerjanya itu
itu terlihat sama goretannya ya, digunakan kemungkinan alatnya itu adalah 1 atau 2 ya, dipahat. Kemudian kalau ini dipahat itu akan terlihat bahwa sisa-sisa atau guratan-guratan batu dalam pahat tersebut akan terlihat. Nah, inilah sebuah bentuk visual yang dibuat oleh leluhur ya. Nah, tujuan konten ini adalah untuk pendidikan di seni budaya ya, khususnya di bidang ilmu saya itu adalah bidang seni patung ya. Bahwasanya bentukan sang Garuda yang terpahat di Candi Syukur ini adalah sebagai media pembelajaran ya, media pembelajaran, dan kita memahami daya cipta atau studi cipta seni yang diciptakan oleh leluhur kita di masa lalu ya, bagaimana daya ciptanya, apakah bisa kita kelompokkan bagaimana daya ciptanya ya. Nah, dari sudut pandang saya sebagai peneliti di lapangan ya, kemungkinan ada 5 yaitu atau panca daya cipta ya. Itu terkait dengan ngulang kayun, artinya konsentrasi menumbalkan antara bayu sampai adab ya, pikiran, perkataan dan pekerjaan, itu namanya ngulang kayun. Kemudian yang kedua, ngagem bahan dan perabot atau alat-alat yang ngagemnya, beberapa menggunakan pahat, bagaimana pahat yang digunakan, bagaimana cara memakatnya. Kemudian yang ketiga, mekarya atau bakti karya ya, bakti karya atau meyase, itu adalah sudah mengunduh rasa. Dengan alat yang sederhana bisa menghasilkan sebuah goretan-goretan atau pahatan yang bisa bertahan lama sepanjang masa ya, dan terpahat dalam sebuah batu yang sangat keras. Yang ketiga itu ada pasupati, ada pengurit ya, guna manusia difungsikan sebagai apa? Apakah sebagai filosofis atau sebuah pendidikan karakter? Baru yang terakhir, yang kelima, panca daya cipta itu adalah takwa dan pesan yang tergambar untuk masa depan. Nah, kenapa leluhur kita mengangkat sebuah visualisasi burung mitologi ya, perpaduan antara burung dan manusia serta binatang-binatang lain? Nah, inilah yang mesti kita ungkap, mesti kita pahami, mesti kita pelajari, dan mesti kita edukasi dalam pembelajaran seni, bahwasanya bagaimanakah daya cipta leluhur kita ketika mencipta sebuah pahatan atau memunculkan sebuah ide terkait dengan sang Garuda atau visualisasi sang Garuda sebagai figur yang dipahatkan atau diwujudkan. Apakah ada pesan-pesan ataukah apakah ada pengetahuan yang tersembunyi, atau apakah ada sebuah hal-hal yang tersirat yang masih terpendam dan masih harus digali oleh para peneliti yang membidangi bidang seni. Intinya bahwa dengan edukasi situs-situs pahatan-pahatan leluhur yang berkaitan dengan sang Garuda, ini berkaitan dengan tutur-tutur sang Garuda, harapannya adalah supaya kita dapat mempelajarinya dengan baik, dapat mengetahui maksud-maksud leluhur, bahwasanya sang Garuda itu akan berkaitan dengan sebuah ritus kebudayaan burung di Nusantara yang jarang dipahami, jarang diungkap oleh para peneliti, oleh para generasi. Dan apa maksud menampilkan visual sang Garuda pada setiap candi? Nah, inilah yang menarik, menjadi unik, sehingga topik tentang tutur sang Garuda dalam
kebudayaan, dalam karya seni, dalam ritus-ritus kebudayaan burung, dalam daya cipta leluhur kita terdahulu dapat kita pelajari. Akhir kata, saya berharap kita menghormati dan menghargai karya-karya leluhur terkait dengan daya cipta leluhur kita di masa lalu. Demikian, saya mengucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe di channel ini. Matur suksema.